Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Pajalia. Nama peserta PPG 2015 00337278. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 9 Palembang, mata pelajaran kimia. Video praktik mengajar dibuat pada tanggal 18 Agustus 2021 pada pukul 9 sampai dengan 10.30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari bahaya Covid, serta bila bepergian keluar rumah usahakan kita mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah ya, Nak. Untuk memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, Nak ya, sehingga materi yang Ibu sampaikan kepada kalian itu bisa diserap dengan baik. Nah, untuk itu Ibu minta tolong kepada Cherry pimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Asih Cherry, sudah mimpin doanya, Nak? Sama-sama, Bu. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Siap. Kuota internetnya bagaimana, Nak? Lancar. Alhamdulillah lancar. Cukup namanya ya. Ya, ada link presensi Nak ya. Silakan kalian isi biar Ibu bisa tahu siapa saja yang hadir hari ini ya. Linknya akan siapa yang belum ini? Isi. Lihat ya. Semuanya hadir ini kelihatan. Ini ada aturan yang harus kalian pahami pada saat kita belajar daring, Nak ya. Yang pertama, kamera harus dalam keadaan hidup. Adapun materi yang kita pelajari hari ini yaitu sifat koligatif larutan elektrolit, Nak ya. Tetapi sebelum masuk ke materi tersebut, Ibu ingin memberi kalian tes awal ya, atau pretest untuk mengingatkan kembali materi yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu. Nah, ini kelihatan linknya, itu ya, link yang harus kalian isi ya pada saat kalian melakukan pretest. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, link ini akan Ibu share ke chat Zoom ya. Silakan kalian isi. Ini linknya sudah Ibu bagikan. Silakan diisi, Nak. Baik. Oke, Bu. Oke, tunggu ya. Ini ya, semuanya sudah mengerjakan, Nak ya. Dan Ibu lihat semuanya dapat 100 ya. Itu artinya materi yang Ibu sampaikan kepada kalian minggu lalu kalian serap dengan baik. Ini hasilnya semuanya dapat 100. Ini adalah kompetensi dasar yang perlu kalian ketahui, Nak ya, yaitu menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya pada hari ini yang pertama yaitu itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini, Nak ya. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu modelnya menggunakan model problem based learning. Nah, di sini ada 5 tahapan pada model problem based learning. Yang pertama yaitu orientasi masalah,
Dan pendekatannya yaitu pendekatan saintifik. Sedangkan metodenya yaitu metode tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Penilaian. Penilaian yang akan Ibu lakukan ada 3. Untuk penilaian sikap ini rubriknya ya. Disiplin dan tanggung jawab aspek yang akan Ibu lihat. Sedangkan untuk penilaian keterampilan pada saat kalian melakukan presentasi. Nah, di sini ada 3 aspek ya yang akan diamati. Yang pertama, sistematika presentasi. Yang kedua, penggunaan bahasa. Dan yang ketiga adalah ketepatan intonasi dan menjelaskan artikulasi. Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini akan ambil nilainya pada saat kalian melakukan post test di akhir materi yang akan Ibu ajarkan. Gambar ini adalah gambar salju ya. Manfaatnya, jadi dengan adanya tersebut kalian bisa membedakan sifat kvalitatif larutan elektrolit dan non elektrolit serta dapat mengetahui rumus dan cara menghitung sifat kvalitatif larutan elektrolit. Ini adalah materi yang akan Ibu sampaikan kepada kalian, yaitu tentang larutan elektrolit. Apa itu larutan elektrolit dan non elektrolit? Nah, ini sudah kalian pelajari di kelas 11 ya. Ada yang masih ingat apa itu larutan elektrolit Aziza, Bu. Ya, coba Aziza. Saya ingat Aziza, Bu, larutan elektrolit itu larutan yang bersifat tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tapi bergantung pada jumlah partikel zat pelarut. Masih kurang tepat ya untuk larutan elektrolit ya. Ibu ingatkan kembali ya. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Cherry, Bu. Ya, coba Cherry. Kalau tidak salah, jadi larutan non elektrolit itu, Bu, yang kebalikan dari larutan elektrolit. Kalau elektrolit tadi bisa menghantarkan arus listrik, jadi non elektrolit itu tidak bisa menghantarkan arus listrik, Bu. Benar iya, 100 untuk Cherry ya. Benar nggak ya? Jadi kalau non elektrolit, benar kata Cherry, tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ya. Di sini ada gambar lampunya terang ya, dan gelembung gasnya banyak. Ini disebut dengan larutan elektrolit kuat. Sedangkan gambar yang kedua, nyala lampunya redup ini. Bisa kalian lihat, dan gelembung gasnya sedikit. Nah, ini termasuk larutan elektrolit lemah. Dan gambar yang terakhir, itu gambar ketiga, nyala lampunya tidak ada ya. Nah, jadi larutan ini termasuk larutan non elektrolit. Dari gambar tersebut kita dapat simpulkan bahwa larutan elektrolit kuat itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, karena ion-ionnya terionisasi secara sempurna. Nah, itu yang disebut dengan larutan elektrolit kuat. Sedangkan elektrolit lemah adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, tetapi ion-ionnya hanya sebagian yang terurai. Dan yang ketiga, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ionnya tidak terionisasi secara sempurna. Apa itu perbedaan sifat koligatif non-elektrolit dan elektrolit? Di sini ada tabel ya, yaitu senyawa non-elektrolit dan senyawa elektrolit. Nah, ini ya kalian ya. Jadi karena adanya ionisasi, maka elektrolit itu menyebabkan jumlah partikelnya lebih banyak. Sifat koligatif larutan elektrolit ini ya, dia memperhatikan faktor Van Hoff, yaitu I. Ini bisa kalian lihat ya, yaitu suatu faktor yang menunjukkan bagaimana larutan elektrolit itu dibandingkan dengan larutan non elektrolit dengan molaritas yang sama. Nah, itulah yang disebut dengan faktor Van Hoff ya. Rumusnya adalah I sama dengan 1 ditambah dan kurung N dikurang 1 dikali alfa, di mana N ini adalah jumlah ion dan alfa adalah derajat ionisasinya. Ini ada contoh untuk menentukan faktor Van Hoff ya. Nah, ini ya. Rumus sifat koligatif larutan elektrolit untuk penurunan tekanan uap larutan ya, jenuh elektrolit. Nah, kemarin kalau penurunan tekanan uap larutan, dia tidak ada I ya, mol terlarut dikali I ya, per mol pelarut ditambah
mol terlarut dikali I dikali P0. Nah, ini adalah rumus untuk penurunan tekanan uap larutan elektrolit. Jadi ditambah dengan faktor Van Hoff-nya untuk elektrolitnya. Itulah yang membedakan antara penurunan tekanan uap larutan dengan penurunan tekanan uap larutan elektrolit. Begitu juga dengan penurunan titik beku elektrolit, yaitu simbolnya adalah delta TF, maka dia M kali KF ya, kali I. Nah, kalau kemarin dia tidak ada I-nya ya. Benar? Masih ingat itu? Iya, ingat Bu. Nah ya, jadi molal dikali ketetapan penurunan titik beku molal dikali faktor Van Hoff, di mana M ini adalah massa per mR dikali 1000 per massa pelarut. Ini untuk kenaikan titik didihnya, delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Nah, di sini juga dia menggunakan faktor Van Hoff karena di sini kenaikan titik didih elektrolit. Nah ya. Dan yang terakhir adalah tekanan osmotik ya. Tekanan osmotik rumusnya adalah P sama dengan MRT dikali I ya. Nah, itu adalah rumus dari sifat koligatif larutan elektrolit. Kita ke contoh soal ya. Ini contoh soalnya, pada suhu 20 derajat Celcius tekanan uap air jenuh adalah 18 mm Hg. Pada suhu tersebut, benarkah perubahan tekanan? Berapakah penurunan tekanan uap larutan NaOH 40%, di mana Mr dari NaOH itu adalah 40 ya. Jadi yang pertama-tama kalian harus mencari faktor Van Hoff-nya, yaitu di sini ya. Di sini NaOH dia termasuk elektrolit kuat ya. Jadi diuraikan jadi NaOH ya, menjadi Na plus ditambah OH min. Nah, jumlah ion Na plus adalah 1. Nah ya, kalau tidak itu sini adalah 1. Dan jumlah ion OH min adalah 1 juga. Nah, jadi jumlah N-nya adalah 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Karena I sama dengan N sama dengan 2. Jadi I-nya adalah 2. Kemudian yang kedua adalah kalian harus mencari massa dari air. Di sini massa dari air adalah 40%. Nah, 40% ini maka kita harus kita lakukan 40% dikali 40 per 100 dikali 100 gram larutan, maka hasilnya adalah 40 gram NaOH. Sisa dari NaOH ini merupakan massa dari air, jadi 100 dikurang 40 hasilnya adalah 60 gram dan mR air adalah 18. Jadi untuk penurunan tekanan uap larutan itu sebesar 6,79 mm Hg. Ada yang ingin tanyakan ini enggak? Tidak ada Bu, sudah jelas. Sudah jelas ya? Iya Bu. Oke, silakan kalian lihat video ini. Masih loading ya? Masih loading ini? Oh, masih Tidak ada Bu. Sudah Bu. Suaranya bagaimana nih? Kedengeran nggak? Kedengaran Bu. Kedengaran. Tonton ini. Air masukkan ke dalam pancit ditambah dengan gula. Lihat ya. Kemudian coba pertama ya kembali lagi ke cobaan kedua ya. Ini ya.
larutan garam dicampur. Dihitung bagaimana kelihatan mendidihnya. Terakhir ini gula air ya. Oke, itu videonya ya, sudah kalian tonton lah ya. Iya, Bu. Bentar ya. Ini tidak terjadi, nak ya. Kelompok A, Cherry, Nita, Revilia, Dea, dan Putri. Kelompok B, Mitahul, Oni, Evni, Rika, dan Anissa. Dan kelompok C, Preti, Sri Devi, Aziza, dan Aulia. Itulah kelompok kalian ya, silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini link LKPD yang akan Ibu share ya ke kolom chat Zoom. Nah, di sini juga ada modul dan kajian pustaka. Ini dapat kalian akses nah ya untuk mencari jawaban atau permasalahan yang ada di LT. Ini kelihatan nggak modulnya? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, ini modul yang bisa kalian gunakan, nah, boleh untuk mencari jawaban tadi, nah ya. Nah, sedangkan LKPD-nya ini LKPD yang harus kalian isi ya, dan kalian diskusikan dengan teman kalian. Akan kalian diskusikan. Selain modul dengan yang kajian pustaka Ibu share tadi, boleh kalian cari di internet ya, atau buku cetak yang kalian punya. Itu link LKPD-nya nak ya. Silakan kalian buka dan diskusikan. Baik, Bu. Silakan bertanya dengan Ibu nak ya. Kelompok berapa nih? Kelompok A, kelompok C mana ini? Apa ada kesulitan kelompok C? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Ini kelompok C, siapa yang mau mencari? Oh, ini bagi tugas ya kelompok C. Ada yang mau cari nomor 4, nomor 3, nomor 5, dan nomor 1 sampai nomor 2, siapa yang mau mencari ini? Kelompok C, ada kesulitan nak di nomor 1 dan nomor 2? Oh, Sri Devi ya, yang nomor 2. Bu. Sudah, Bu, kelompok A. Sudah. Kelompok A sudah, kelompok B sudah, kelompok C sudah selesai semua ya. Diskusinya dengan teman kalian dan LKPD-nya juga sudah diketik ya. Oke ya. Kalian sudah diskusi kalian. Nah, Ibu minta salah satu perwakilan kelompoknya nak untuk presentasi hasil diskusi kalian. Siapa ini? Dari A, B, dan C? Kelompok B, Bu. Kelompok B, oke. Kelompok B, silakan. Siapa yang share ini? Poni, Bu. Poni ya, silakan Poni. Ini dari kelompok Poni ya, silakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil LKPD kami.
Isilah tabel hasil pengamatan di bawah ini sesuai dengan video percobaan. Sesuai dengan video yang kami tonton tadi, air kenaikan titik didihnya adalah 85 derajat Celcius. Garam kenaikan titik didihnya adalah 97 derajat Celcius. Dan gula kenaikan titik didihnya adalah 90 derajat Celcius. Soal 1. Pada konsentrasi yang sama, apakah ada perbedaan titik didih larutan dan gula dan larutan garam? Jelaskan. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa titik didih larutan garam lebih tinggi daripada larutan gula. Sekian, terima kasih. Ini untuk kenaikan titik didih air katanya 85 derajat Celcius nak ya. 85 derajat Celcius, garamnya 97 derajat Celcius dan gulanya adalah 90 derajat Celcius. Nah, untuk kelompok A dan B jawabannya sama atau beda nak? Sama, Bu. Sama ya, itu lihat dari video tadi ya. Ada yang ingin tanyakan ini nak? Untuk analisis soalnya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jadi semuanya yang dijawab oleh kelompok B semuanya benar nak ya. Kita lanjut kita ke diskusi kesimpulan nak. Coba kelompok B kesimpulannya. Kesimpulan untuk hasil LKPD kami adalah 1. Pada konsentrasi yang sama, titik didih larutan garam lebih tinggi daripada larutan gula dan air. 2. Larutan garam termasuk sifat koligatif larutan dan elektrolit. Yang ketiga, faktor Van Hoff dari larutan garam adalah 2 dan larutan gula membentuk molekul gula sehingga I sama dengan 0. Bagus ya, kesimpulan dari kelompok B ya. Bagus sekali ya Poni, sudah berani mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya hari ini ya. Tetap dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan kembali nak ya. Semangat dalam belajar nak ya. Kalian harus tahu bahwa belajar itu tidak ada mengenal kata lelah, lesu, ataupun berputus asa. Karena dengan belajar itu dapat menentukan masa depan kalian. Masa depan yang dimiliki oleh orang yang percaya akan keindahan mimpi mereka. Itu akan berhasil nak ya. Dan tetaplah semangat dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat bagi hidup kalian. Kita sudah bahas LKPD-nya, materinya juga sudah Ibu jelaskan sedikit, nah ya. Nah, siapa yang bisa mereview pelajaran hari ini? Bisa, Bu. Bisa. Review hari ini. 1. Titik didih semakin besar pula. Keempat, larutan garam termasuk sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan gula termasuk sifat larutan non-elektrolit. Faktor Van Hoff dari NaCl sama dengan 1. Sedangkan faktor Van Hoff dari gula adalah 0. Sudah, Bu? Itu review dari siapa? Teman kalian ya, Leoni ya. Katanya sifat koligatif larutan elektrolit itu adalah sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat ya, tidak tergantung pada jenis larutnya ya. Terus larutan ini ada larutan elektrolit dan larutan non elektrolit nah ya. Tadi sudah dipelajari di mana larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, dan larutan elektrolit ini dibagi menjadi dua berdasarkan daya hantarnya, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ionnya tidak terionisasi. Itu adalah review ya yang bisa kalian dapat atau ambil pada pelajaran hari ini nak ya. Oke, kita lanjut nak ya. Kita coba post test terlebih dahulu nak ya. Ibu pengen lihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita pelajari. Ini ada linknya ya. Link ini akan Ibu share ke kolom chat Zoom ya saat kalian kerjakan. Sudah selesai semua nih ya. Kita lihat ya. Ini nilainya. Jadi soal nomor 5 itu agak mengecoh nah ya.
Yang benar itu adalah konsentrasi molar larutan ya. Coba kalian isi dulu ya refleksi yang dapat kalian lakukan ya selama belajar hari ini ya. Ada yang menjawab mudah ya, tidak ada yang menjawab sulit nih. Namanya kategori mudah dan lumayan mudah namanya ya. Oke, minggu yang lain, respon yang lain baik terhadap refleksi ini bagaimana? Sudah kalian lakukan ya refleksinya nak ya? Iya. Ibu minta satu anak yang melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini nak. Cherry Bu bisa? Coba sharing. Baiklah Bu, menurut Cherry pribadi Bu Ya. pembelajaran kali ini menyenangkan, menarik juga karena terdapat PowerPoint yang diberikan sehingga ketika Ibu menjelaskan itu kami bisa membaca materi, jadi kami tahu Ibu itu lagi jelasin yang mana. Jadi menurut kalian pelajaran hari ini menyenangkan ya? Insya Allah untuk minggu-minggu depan atau pertemuan selanjutnya Ibu akan mengembangkan kembali metode maupun caranya seperti ini ya, ada videonya, ada LKPD-nya dan lain-lainnya ya, sehingga itu bisa memotivasi kalian untuk lebih aktif, lebih ingin tahu terhadap apa yang dipelajari ya. Tindak lanjut dari materi yang kita pelajari hari ini nak ya. Ini tentang kenaikan didih nak ya. Jadi sebaiknya memasak air sendiri nak ya. Di rumah. Kenapa? Kalau kalian beli air itu air galon ya, itu kan ada kan beberapa orang yang suka beli air langsung dari galonnya ya. Ada yang beli dari Alfamart atau dari tempat penyuntingan air ya. Itu hendaknya kalian hindari karena kenapa? Kita tidak tahu apakah air yang ada di galon itu dimasak secara sempurna oleh mereka atau tidak. Terus higienis atau tidak ya. Nah, jadi kalau kita memasak sendiri, kita tahu bahwa air yang kita masak itu memang mendidih dengan baik. Itu yang perlu kalian pahami dan tindak lanjut dari materi tersebut. Nah, tadi penilaian pengetahuan sudah kalian lihat ya hasilnya dari nilai post-test. Nah, ini nilai penilaian sikap. Untuk Cherry tadi sudah disiplin, sudah tanggung jawabnya sudah bagus ya. Oke, ini ya. Jadi nilai sikapnya Ibu kasih 100 ya. Nilainya A ya. Ini baru sebagian yang Ibu kasih ya. Itu untuk penilaian sikapnya nak ya. Sedangkan untuk penilaian keterampilan ya, ketepatan intonasinya juga gitu ya. Ibu kasih nilai 3 ya. Totalnya adalah ya, nilainya tetap A ya. Oke, ini penilaian keterampilan yang bisa kalian lihat ini. Untuk yang lain nanti Ibu kasih nilai ya. Yang lain juga Ibu kasih nanti nilainya. Jadi untuk keterampilan sudah bagus ya dalam penyajian hasil diskusinya nak ya. Untuk materi sifat kualitatif larutan elektrolit ini sudah selesai nak ya. Jadi tugas kalian di rumah ya, silakan kalian kerjakan ya di buku cetak kalian ya, halaman 36 ya. Itu soal nomor 1 sampai nomor 10 ya. Itu ada hitungan, lihat ada juga apa? Wacana ya, teksnya ya. Itu silakan kalian kerjakan di rumah, kumpulkan lewat WA juga boleh dari Ibu ya, atau lewat dari Teams juga boleh ya. Untuk minggu depan kita belajar tentang
redoks dan elektrokimia. Nah, itu silakan kalian pelajari di rumah, cari di internet materi tersebut, atau boleh kalian baca modul dari Ibu ya, Ibu share nanti di grup WA kalian ya. Untuk menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa kembali nak ya. Oke, Ibu minta tolong lagi Cherry. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Cherry ya sudah memimpin doanya. Tidak ada yang ingin tanyakan Mbak? Tidak ada yang ingin ditanyakan, ya, Ibu akhiri ya materi hari ini. Tidak ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.